Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang di psikoedukasi kelompok kami pada hari ini. Sebelumnya kenalan dulu kali ya. Dimulai dari Mas sebelumnya nih. Mas ada kacamata? Namanya siapa Mas? Rama. Namanya Naja. Adil. Justisio. Rama. Juga. Oke, sekarang udah kenalan ya. Kalau gitu, sekarang giliran kami kenalan nih. Nah, perkenalkan nama saya Virginia Regina. Dan ini ada teman-teman saya Azizil, Sugi, Beatrice, dan Stefani. Jadi maksud kami mengumpulkan kalian pada hari ini, kami akan mengadakan psikoedukasi tentang bahaya atau adiksi merokok pada remaja. Baik, sekarang kita mulai aja kali ya, Pak Heri. Sekarang ini kan ada barcode berinvest. Kami minta tolong teman-teman untuk scan dulu barcode ini, nanti akan langsung terhubung ke Google Form. Dan di situ ada beberapa pertanyaan dan teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi yang teman-teman rasakan. Kami kasih waktu 5 menit kali ya buat jawab kuesionernya. Oke, dipersilakan. Gimana teman-teman, bisa kan membuka barcode-nya? Bisa. Nah teman-teman, jadi ada pengertian dari adiksi merokok. Apa sih adiksi merokok itu? Jadi adiksi merokok adalah kondisi di mana seseorang mengalami yang namanya kecanduan nikotin akibat merokok. Terjadi ketika perokok itu saat perokok mulai berhenti merokok, mereka tuh akan merasakan depresi, sedih, mood menurun, dan tidak tenang ketika tidak merokok. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang ingin kembali untuk terus-menerus menghisap rokok dengan tujuan meningkatkan mood dan menjadi rileks kembali. Selanjutnya ada faktor-faktor akan dilanjutkan oleh teman saya Beatrice. Sebelum kita bahas tentang faktor-faktor, aku pengen nanya nih, alasannya kalian kenapa merokok? Dari Masnya. Masnya alasannya Masnya alasannya merokok apa nih? Karena yang pertama itu bisa membuat tenang, sama yang kedua itu nikmat. Mas sampingnya? Nggak tahu ya, adiksi yang ditimbulkan tuh ya cenderung bikin rileks tubuh aja sih. Berarti merokok karena pengen nyari rileksnya. Mas sampingnya nih? Ya karena ini sih cuma untuk nemenin kalau lagi nongkrong gitu. Jadi nikmat aja. Nemenin lagi nongkrong biar bisa join sama teman-temannya gitu. Mbaknya ngerokok atau enggak nih? Iya, mbaknya kenapa nih ngerokok nih kalau boleh tahu? Karena gabut aja mengisi kekosongan. Mas yang di belakang kenapa ngerokok? Ngerokok nggak sih Mas? Ngerokok. Kenapa ngerokok tuh Mas? Biar rileks. Biar relax aja. Mas yang di ujung sana kenapa merokok tuh Mas kalau boleh tahu? Mungkin saya sependapat sama masnya merilekskan. Nyari relax aja. Mungkin tubuh juga membutuhkan asupan nikotin nggak ya Mas? Iya. Masnya merasa tubuhnya butuh asupan nikotin. Iya. Karena nikotin ada di beberapa sayuran gitu setahu saya. Gitu.
Oke, di sini ada beberapa faktor yang bisa aku jelasin tentang kenapa seseorang itu merokok. Yang pertama, ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Kayak tadi masnya pengen dilihat sama teman-temannya biar bisa join sama teman-temannya kan? Ya kan? Itu salah satu faktornya. Persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Kayak tadi mas-masnya juga banyak yang ngerasa rileks nih karena merokok. Itu juga salah satu faktornya. Yang ketiga, ingin coba-coba karena ada tekanan dari teman sebaya. Teman-teman yang lain pada merokok, jadi tertekan nih, pengen ikutan juga nih, pengen kayak mereka gitu. Selanjutnya ada tumbuh atau bertempat tinggal di lingkungan merokok. Misalnya orang tua kita merokok, kita jadi ngeliat mereka, ih bapakku aja merokok, aku juga ikut merokok lah gitu. Yang selanjutnya ada mengalami kecanduan alkohol. Biasanya orang kalau minum alkohol pasti ngerokok nggak sih? Aneh banget kan kalau minum alkohol tapi nggak ngerokok. Nah itu. Ada yang enggak ini. Memiliki riwayat kecanduan nikotin dalam keluarga. Misalnya orang tuanya kecanduan nikotin, biasanya, nggak semua ya, tapi biasanya anaknya juga ikut kecanduan nikotin. Selanjutnya, aku mau bahas tentang gejala kecanduan. Kalau aku udah kecanduan, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama ada tidak sanggup berhenti merokok meski telah mencoba untuk berhenti beberapa kali. Misalnya, aku pengen berhenti nih, baru 5 jam, habis itu udah gak tahan, asam. Nah ya udah merokok lagi ya. Terus selanjutnya yang kedua, tetap merokok saat menderita gangguan paru-paru atau jantung meski tahu merokok dapat memperburuk kondisi tersebut. Udah tahu dalam merokok itu ada bahaya-bahayanya, tapi tetap aja dia bakal merokok. Yang selanjutnya adalah menghindari berkunjung ke tempat bebas rokok dan enggan berkumpul dengan orang-orang yang membuatnya tidak bisa merokok. Misalnya teman-temannya ada yang nggak merokok, dia nggak mau tuh join sama teman-teman yang merokok. Ngapain join sama mereka? Mungkin kurang gaul atau nggak seru aja gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membahas tentang kandungan yang ada di dalam rokok. Yang pertama itu ada karbon monoksida. Itu gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau yang dapat menyebabkan fungsi otot dan jantung menurun. Yang kedua itu ada nikotin dan amonia. Itu tuh zat yang dapat menyebabkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan berbagai reaksi seperti peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Timbunan tuh dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kayak kanker paru-paru, emfisema, diabetes, penyakit jantung, sampai gangguan kesuburan. Selanjutnya ada hidrogen cyanida. Itu tuh membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini tuh dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual sampai kehilangan kesadaran. Yang selanjutnya ada benzena. Dia itu dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak fungsi tulang. Kemudian yang dapat meningkatkan resiko terjadinya anemia dan pendarahan, merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko terkena leukemia. Selanjutnya itu ada formaldehida, yaitu mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, dan juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker mesofaring. Selanjutnya ada arsenik, yaitu dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Yang terakhir ada kadmium, yaitu kadmium yang ada di rokok itu tinggi yang dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Terus dampak kecanduan merokok itu apa? Dampaknya itu sebagian besar itu menyebabkan penyakit seperti kanker paru-paru, serangan jantung, asam lambung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin, penyakit gigi dan mulut, gangguan kesuburan, kanker tenggorokan, dan diabetes. Masih semangat kan nih? Nah, biar tambah semangat, aku mau kasih game nih. Jadi gamenya tuh kalau aku bilang pagi gak usah tepuk, kalau aku bilang siang 1 kali tepuk, kalau aku bilang malam 2 kali tepuk. Ngerti? Nah bisa gini aku contohin. Apa? Aku lupa dengan kata.
Nah, gini contohnya, pagi, siang, malam, pagi. Siang, malam, pagi, malam. Nah, gitu. Paham nggak? Paham aja. Iya, Pak. Nggak usah tepuk berarti. Kita mulai ya. Mulai. Pagi, siang, malam, siang. Mana ini? Ulang. Siang, malam, pagi, siang. Satu kali dong. Pagi enggak tepuk. Siang satu kali tepuk. Malam dua kali. Ya. Ingat fokus ya teman-teman. Ambil terakhirnya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, oke. Seru nggak? Seru banget. Habis apa lagi? Oke, selanjutnya akan menjadi teman saya. Kita lanjut lagi ya ke pemaparan materinya. Di sini ada tips berhenti merokok. Yang pertama itu teman-teman harus punya motivasi untuk membulatkan tekad teman-teman buat berhenti merokok. Yang kedua itu teman-teman bisa berhenti merokok seketika atau total dengan mengurangi jumlah rokoknya itu. Misalnya teman-teman ini satu harinya 2 bungkus atau 1 bungkus gitu. Nah, teman-teman bisa mengurangi dengan setengahnya atau berapa. Kemudian kenali waktu dan situasi di mana teman-teman paling sering merokok gitu. Misalnya kan teman-teman ini sering nongkrong kan, nah teman-teman tuh sebisa mungkin menghindari gitu. Kemudian tahan keinginan untuk merokok dengan menghindarinya. Terus ada berolahraga secara teratur. Nah, dengan berolahraga secara teratur teman-teman bisa mengurangi berhenti merokok ini. Kemudian teman-teman juga bisa minta dukungan dari keluarga dan sahabatnya. Nah, dari dukungan keluarga dan sahabat teman-teman ini, teman-teman bisa dapat motivasi untuk mengurangi merokoknya. Kemudian teman-teman juga bisa konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Mungkin tipsnya itu aja ya dari saya. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah manfaat berhenti merokok, meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Kita jadi terhindar dari banyaknya penyakit. Yang kedua adalah mengurangi resiko kematian dini dan mengurangi resiko terkena penyakit. Yang ketiga meningkatkan fungsi jantung dan sirkulasi darah. Selanjutnya meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki lebih banyak uang untuk dihabiskan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang tadinya buat rokok bisa jadi hal-hal yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya adalah bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin serta bayinya. Yang terakhir adalah berhenti merokok juga dapat memiliki manfaat bagi orang lain sekitar karena mengurangi paparan mereka terhadap asap rokok yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Dari sekian banyaknya manfaat, apakah teman-teman sudah tertarik nih melihat manfaatnya, melihat dampak-dampaknya untuk berhenti merokok? Instruksi yang ada di video ya, kayak coba dilihat dulu videonya. Masnya itu ya, nanti ikutin itu bola-bola yang putih itu. Mulai. Belum. Nanti kalau misalnya udah sampai ke tahan itu tahan asapnya. Terus kalau udah sampai yang di ini, nah ini buang. Oke? Siap. Udah? 1, 2, 3 coba mas.
Udah belum sih? Udah ada. Oh, udah. Oh, ada suaranya. Udah. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Tahan. Jangan gitu loh. Nggak napas aja. Oke, selamat duduk. Selanjutnya kita akan menayangkan video edukasi tentang bahayanya merokok. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung. Aku kan tidak pernah merokok. Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri. Suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka lah yang merusak paru-paruku. Sehingga dokter ini melarangku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget, teman-teman. Punya gaya hidup sehat memang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Oke, baik. Tadi teman-teman udah nonton 2 video itu kan? Sekarang aku mau tanya, apa sih kesimpulan dari kedua video itu? Dimulai dari Mas dulu. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan dari awal itu adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan pola hidup yang sehat, dan juga bagaimana caranya kita harus
melakukan pengurangan ataupun kalau bisa itu harus berhenti mengkonsumsi rokok. Masnya? Oke, review singkat yang saya dapatkan dari penjabaran kawan semua, kalau memang sifat adiktif yang dihasilkan oleh rokok itu memang bisa berdampak kepada tubuh manusia, sehingga adanya pembatasan maupun pengurangan itu sebaiknya dilakukan sejak dini, melihat dari potensi rokok itu sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit yang akan muncul di keesokan hari. Selanjutnya Masnya? Wait, satu tadi di Sama. Gak ada yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Motivasi ya, lindungi dan sayangi diri sendiri serta orang di sekitar, orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok. Ini ada podcast lagi ya teman-teman, silakan bisa di-share kembali. Kenapa sih? Oke, gimana teman-teman? Udah selesai isinya? Ada kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak sekitar dari pemaparan materi atau dari penilaian video atau mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung gitu tentang dari apa yang kami tadi sampaikan? Oh, saya punya pertanyaan. Enggak apa-apa. Acuan post-test itu kan tadi ada beberapa pertanyaan yang sekiranya relate sama materi. Kakak-kakaknya ini dapat bahan dari mana? Apakah langsung bertemu sama dokter kan terkait paru-paru seseorang atau gimana? Soalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait tar, kopi dan sebagainya. Nanya dari mana kita referensi materinya kan ya. Nah kebetulan tuh kami nggak langsung bertemu dengan dokter atau ahli-ahli lainnya sih, tapi kami lebih ke pencarian dari jurnal-jurnal terpercaya. Nah di sini ini ada daftar pustakanya, di situ tercantum penulis dan peneliti dari jurnal dan juga judul jurnal yang kami gunakan sebagai referensi materi pada hari ini. Udah jelas? Apakah ada lagi yang bertanya? Atau udah cukup nih? Udah ngerti semua ya? Oke. Baik teman-teman, jadi tadi kan udah nonton video, udah relaksasi, udah ice breaking, udah pemaparan materi. Nah sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk datang pada hari ini. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bisa memotivasi teman-teman untuk berhenti merokok ya. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang enak. Sekian dan terima kasih.